Materi kita hari ini adalah mempelajari tentang fotosintesis dan serapan nutrisi. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep dasar fotosintesis dan prosesnya. 2. Mengerti cara tanaman menyerap air dan mineral serta peranannya dalam pertumbuhan tanaman. 3. Mengakui pentingnya fotosintesis dan air serta serapan nutrisi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan di bumi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana dan mengapa dedaunan berubah warna pada musim gugur? Bagaimana perubahan ini memengaruhi cara tanaman dalam membuat makanan? Perubahan warna dedaunan pada musim gugur terutama disebabkan oleh pecahnya klorofil, pigmen hijau yang berfungsi menyerap sinar matahari. Selama waktu ini, sebagian besar tanaman dan pohon tidak aktif dan menyimpan cukup energi untuk musim dingin. Hari ini, kita akan 1. Memahami proses fotosintesis. 2. Mempelajari cara tanaman menyerap air dan mineral. 3. Mengenali arti penting fotosintesis dan air serta serapan nutrisi di lingkungan. Fotosintesis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, foto, cahaya, dan sintesis, menyatukan. Bagaimana cara tanaman mendapatkan energi? Tanaman mendapatkan energi melalui fotosintesis. Dalam proses ini, tanaman mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia, lalu menghasilkan makanannya sendiri dalam bentuk glukosa. Bagaimana hal itu terjadi? Proses fotosintesis langkah 1: penyerapan cahaya. Sel tumbuhan mengandung kloroplas. Klorofil, pigmen hijau dalam kloroplas, menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Langkah 2: pemisahan air. Energi dari sinar matahari digunakan untuk memecah molekul air, H2O, menjadi oksigen, O2, dan ion hidrogen, H+. Langkah 3: produksi glukosa. Karbon dioksida, CO2, yang diserap oleh tanaman digabungkan dengan senyawa organik lainnya untuk menghasilkan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia. Langkah 4: pelepasan oksigen. Sebagai hasil dari fotosintesis, tanaman melepaskan oksigen, O2, ke udara. Inilah oksigen yang kita hirup dan sangat penting bagi semua makhluk hidup. Bagaimana menyusun item ini agar menjadi persamaan untuk fotosintesis? Yaitu energi cahaya yang diserap oleh klorofil mengubah 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air menjadi molekul gula dan 6 molekul oksigen. Bagaimana air dan nutrisi bisa sampai ke tanaman? Penyerapan air. Tanaman menyerap air dari tanah melalui akarnya. Air kemudian naik ke batang tanaman melalui jaringan tabung kecil yang disebut xilem. Serapan nutrisi. Unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalium, yang terlarut dalam air tanah berpindah ke sel akar tanaman. Larutan encer nutrisi dalam air, yang juga disebut getah, bergerak dari jaringan akar melalui xilem untuk mencapai jaringan tanaman. Contoh dari penyerapan nutrisi berikut daftar efek yang mungkin terjadi pada tanaman setelah tumbuh dalam kondisi A dan B selama beberapa waktu. Tumbuhan A punya cukup air dan terhalang sinar matahari. Tumbuhan B terlalu banyak air dan terpapar sinar matahari. Apa yang akan terjadi pada tumbuhan ini? Yang akan terjadi tumbuhan A. 1. Daun berubah menjadi hijau pucat hingga kuning. 2. Batang bisa menjadi tipis dan panjang. 3. Daun yang lebih tua bisa rontok. 4. Bunga tidak muncul. Tumbuhan B. 1. Pertumbuhan terhambat. 2. Daun menguning. 3. Akar bisa membusuk. 4. Bekas terbakar pada daun. Pentingnya fotosintesis. 1. Menghasilkan oksigen dan menggunakan karbon dioksida. 2. Menopang keanekaragaman hayati dan membuat ekosistem stabil. 3. Menyediakan makanan untuk berbagai macam organisme, termasuk manusia. 4. Berdampak pada produksi makanan dan ekonomi.
Kesimpulan pembelajaran, fotosintesis adalah proses ketika tanaman mengubah sinar matahari, karbon dioksida, dan air menjadi makanan, glukosa, dan melepaskan oksigen. Air dan penyerapan nutrisi yaitu tanaman menyerap air dan mineral penting dari tanah melalui akarnya. Fotosintesis dan proses terkait lainnya memengaruhi ekosistem dan kehidupan organisme dengan berbagai cara.